Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Kejutan besar terjadi di Euro yang berlangsung kemarin malam ketika tim oranye, tim Belanda yang lebih diunggulkan melawan Austria tumbang dengan 2-3. Duel yang berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin ini berlangsung seru, di mana kejar mengejar gol yang terjadi, tapi kemudian Marcel Sabitzer, kapten kesebelasan Austria, menentukan kemenangan Austria dengan golnya di menit ke-80 di saat sebelum dia membuat gol kedudukan tetap 2-2 ya, dan akhirnya Belanda harus turun dalam klasemen di grup D itu di peringkat ketiga. Ini luar biasa bagi Austria. Mereka memuncaki klasemen ya di atas Prancis dan di atas Belanda. Dua tim yang sebenarnya lebih diunggulkan dibanding Austria. Tapi faktanya kemenangan Austria 3-2 atas Belanda ini yang membuat Sabitzer dan kawan-kawan itu menjadi juara grup. Dan saya pikir ini sesuatu yang sebelumnya itu di luar perkiraan. Kalau Austria bisa lolos dan memuncaki klasemen itu. Tapi inilah sepak bola. Ralf Rangnick, pelatih Austria, ya, mantan pelatih MU ini, meracik strategi yang sangat baik dan akhirnya menyulitkan bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan, memaksa Ronald Koeman harus bekerja keras untuk bisa menghadapi Austria, dan akhirnya mereka bisa tumbang dengan posisi Belanda berada di peringkat ketiga terbaik dan lolos. Ini memungkinkan Belanda akan ketemu dengan tim-tim berat di babak 16 besar. Siapa tim berat itu? Pertama, mereka akan bertarung dengan Spanyol, ya. Spanyol ada di bagian atas, ya. Kalau mereka ketemu dengan Spanyol, itu kemungkinan kalau mereka bisa mengalahkan Spanyol, mereka akan ketemu dengan Jerman. Karena Jerman di bagian itu ketemu Denmark. Denmark kemarin bermain dengan Serbia, bermain 0-0, dan itu yang membuat Denmark ada di peringkat kedua. Inggris terhindar dari Jerman setelah bermain 0-0 dengan Slovenia. Dan Inggris memuncaki klasemen. Kalau Inggris sampai kalah atau bermain kurang begitu bagus dan Slovenia bisa menang, mereka bisa turun ke bawah memungkinkan lawan Jerman. Tapi sekarang Denmark yang akan menghadapi Jerman. Pemenang Jerman-Denmark akan bertarung melawan pemenang antara Spanyol dan juga Belanda. Nah, di bawah Inggris itu bisa ketemu langsung dengan Belanda juga. Karena ini kan peringkat ketiga terbaik akan ditentukan. Kalau Inggris dan Belanda ketemu, ini rame. Karena pemenangnya akan bertarung dengan pemenang Italia lawan Swiss di perempat final. Jadi memang Belanda dalam posisi yang sangat sulit. Ini sebuah resiko buat mereka. Ketika mereka kalah lawan Austria, mereka harus bisa melihat posisi ini dan kemungkinan dengan Spanyol dan kemungkinan dengan Inggris. Ya, kita akan lihat nantinya sampai pada besok bagannya bagaimana ya akan terjadi. Tapi tidak boleh menghindar dari dua tim kuat ini, saya pikir. Ya, menghadapi, karena Spanyol tuh di bagan dia akan menghadapi dengan tim-tim seperti peringkat ketiga di D, E, F, sama juga dengan Inggris, dan membuat Euro ini semakin seru, semakin menegangkan ketika masuk di fase gugur. Ya. Dua gol Belanda ya diciptakan sebenarnya, ada gol bunuh diri diawali oleh pemain Belanda ketika memotong bola, Dole Malen, kemudian disamakan oleh Gakpo. Dan akhirnya Smith bisa membuat Austria unggul, disamakan lagi oleh Memphis Depay di menit 75 sebelum Sabitzer bisa menyentuhkan kemenangan Austria 10 menit terakhir di masa waktu normal. Kalau melihat dari aspek pertandingan statistik, memang Belanda melepaskan 11 tembakan, hanya 2 on target. Austria 9 tembakan tapi ada 5 on target. Dan mereka bisa mendapatkan 3 gol. Jadi mereka lebih efektif sebenarnya dengan memanfaatkan 9 percobaan menembak, kemudian ada 5 on target di sana. Penguasaan bola saya pikir hampir beda-beda tipis. Belanda lebih menguasai sedikit, 53% dibanding dengan Austria dengan 47%. Bahkan dalam operan sukses mereka, perpindahan bola dari kaki ke kaki, Belanda itu dengan 429 operan mereka, Austria dengan 403. Jadi tidak begitu beda jauh, tapi hasilnya ini yang mengecewakan tentunya bagi Ronald Koeman sebagai pelatih, di mana harus mereka tumbang menghadapi Austria. Sementara Prancis di grup yang sama, di grup D itu dipaksa bermain imbang ya oleh Polandia
dan 2 gol itu lahir lewat penalti. Kita bisa melihat ada Lewandowski yang bisa menyelamatkan penalti dari Polandia untuk bisa menghindar kekalahan, ya. Dan kita tahu bersama bahwa Mbappe, Kylian yang membuat Prancis unggul duluan juga lewat penalti, dan Prancis juga harus kecewa dengan hasil ini karena mereka tidak bisa memuncaki klasemen dan mereka harus berada di peringkat kedua. Jadi kita akan menanti bersama-sama apa yang nantinya akan terjadi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya di Euro, karena masih akan berlangsung pada hari ini pertandingan yang melibatkan juga termasuk dengan Portugal yang akan bertanding, dan Portugal menjadi salah satu unggulan kalau bisa dilihat ya di sini, dan kita akan saksikan bersama-sama juga menanti apa yang bakal terjadi ketika Ceko akan menghadapi Turki. Karena Portugal menghadapi Georgia. Portugal saya pikir di atas anginnya, bisa menang melawan, dan mereka sudah lolos sebelumnya kan. Sudah ketika mencetak 2 kemenangan melawan Turki terakhir, mereka melawan Georgia dan sudah pasti menjadi juara grup F. Sementara Belgia harus bekerja keras, jangan sampai tergelincir menghadapi Ukraina, karena Ukraina juga masih punya peluang, termasuk dengan Slovakia dan Rumania yang sangat seru bertarung di grup E. Karena grup E ini yang grup yang paling menegangkan di antara semua grup, ketika mereka sama-sama mengantongi nilai yang sama dengan nilai 3. Keempat tim punya peluang yang sama untuk bisa lolos ke fase gugur atau per-8 final. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk hasil pertandingan yang mengejutkan di grup D ketika Austria menumbangkan Belanda dengan 3-2, sementara Polandia menahan Prancis dengan 1-1, dan juga Inggris terhindar menghadapi Jerman ketika mereka hanya juga bermain imbang 0-0 dengan Slovenia. Sebenarnya ini juga hasil yang mengecewakan bagi Gareth Southgate sebagai pelatih, karena mereka jauh lebih diunggulkan ketika melawan Slovenia. Tapi lagi-lagi di lapangan, ya, Slovenia juga mengejutkan Inggris, dan Inggris tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang Slovenia. Slovenia masih punya peluang dengan nilai 3, punya peluang untuk menjadi salah satu di antara 3 tim terbaik. Ada 4 yang akan diambil, ya, 4 tim terbaik yang menempati peringkat ketiga nantinya, karena ini merupakan kejutan besar ketika Slovenia akan lolos ke babak gugur. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.